Jadi ini bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saya disuruh mana orangnya, saya tunjukkan. Karena ada seseorang mengaku Habib dan memang wajahnya itu wajah Arab mengaku Habib. Dia mengaku ya. Ada suami istri misalnya. Suami istri nih. Kemudian si Habib ini misalnya meminta istrinya. Istri orang dalam diminta. arti diminta, ingin dinikahi. Maka sang suami ini mau menceraikannya dulu, setelah itu menikah sama ini. Dengan alasan apa? Kalau kamu nanti menceraikan istrimu dan istrimu menjadi istri saya, kamu dapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan istrimu akan melahirkan benihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang tuanya semua akan mendapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu rela dia menceraikan istri. Rela. Ini bukan satu kasus, dua kasus, banyak kasus. Astagfirullahaladzim. Sampai seperti itu. Karena apa? Mengaitkan dengan Nabi kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang lebih membuat kita miris hati, betul. Ternyata perempuan-perempuan yang diminta itu cantik-cantik. Iya, kalau gak cantik gak mau mereka. Itu problemnya. Iya. Jadi masalahnya ini masalah sosial juga. Bukan cuma masalah agama. Soal masalah agama saja. Ini sudah masuk masalah sosial. Persoalan sosial. Saya kira kalau saya bicara seperti ini, banyak orang yang mengaminkannya. Karena kalau mereka melihat fakta, memang begitu. Ya Allah, luar biasa, luar biasa. Jadi Ustadz Ali sudah memiliki data ini itu valid. Mau apa? Ya, mau apa? Jadi yang dijadikan acuan itu syafaat. Ya, syafaat. Jadi suaminya, yang mantan suaminya itu akan dapat syafaat dari Nabi. Bahkan bukan cuma hal itu, Ustaz. Orang yang sudah mati dalam kondisi fasik, bisa mereka tanggung masuk surga. Gak perlu dijawab deh. Iya, saya menyaksikan itu. Menyaksikan kan? Sampai di titik itu kita didoktrin. Padahal itu menyalahi Al-Quran, menyalahi As-Sunnah. Melangkahi Nabi kalau perlu. Nah itulah yang membuat saya kadang-kadang merasa prihatin. Kalau ini tidak ada yang bersuara, lalu siapa lagi? Iya. Jadi di sini kita ini ya teman-teman, terkhusus Profesor Manahim Ali, di sini beliau sebagai seorang yang memiliki data, ya, memiliki kemampuan untuk membedah sesuatu dengan secara ilmiah. Ini pasti tidak boleh dipatahkan hanya dengan sekedar opini ya. Tidak boleh. Harus dengan data juga. Harus dengan data. Kalau kalian merasa sayang, nih pertama sayang kan Ustadz ya, sayang kepada habaib yang kalian anggap itu sebagai orang yang luar biasa lah keilmuannya. Tapi kalau berbicara nasab, tunggu, butuh data untuk menjelaskan hal itu. Terus yang kedua, kalau merasa peduli terhadap Islam, lakukan sesuatu agar hal ini tuh bisa bebas dari tanah kita, dari negeri kita. Yaitu apa? Doktrin-doktrin semacam tadi. Bagaimana kita sebagai umat muslim menyadarkan umat dari lelapnya mereka tidur oleh doktrin tadi. Karena doktrin ini sangat berbahaya. Bahkan kalau kita berbicara sejarah, katanya ya Ustadz ya, dulu ada salah satu Habib yang dilantik atau oleh Belanda. Itu bagaimana ceritanya? Apakah benar ada seperti itu? Ya, memang faktanya ada dan itu tercatat dalam tulisan-tulisan orang-orang Belanda sendiri. Orang Belanda sendiri? Ya. Bisa dipertanggungjawabkan? Bisa dipertanggungjawabkan. Namanya Snoek Ruhonya. Nah, itu siapa itu? Itu seorang ahli filologi juga. Filologi juga? Ahli filologi. Tapi dari Belanda? Dari Belanda. Dia gimana? Menuliskan apa dia? Dia mengatakan bahwa yang namanya Habib Utsman bin Yahya itu teman dekatnya. Teman dekat yang tadi Belanda itu. Snoek Ruhonya. Itu dia nuliskan apa, Ustaz? Ya, berkaitan dengan dia berhak untuk dilantik menjadi seorang mufti di Batavia dan mendapatkan gaji besar oleh Belanda. Dan memang dijadikan oleh pemerintah Belanda sebagai pemberi stempel semua keputusan Belanda. Termasuk ada pemberontakan di Cilegon, di Banten, yang para ulama pribumi memberontak kepada Belanda dianggap sebagai tidak syar'i. Sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Iya.
Dan itu fakta real, ada itu. Dan ada buku atau kitab yang ditulis oleh beliau menyebutkan nama khas Cilegon, dan orang yang memberontak, siapa memberontak kepada pemerintah Belanda, maka dianggap sebagai keluar dari syariah. Sampai seperti berarti mereka yang syahid membela tanah air menentang Belanda, mereka kafir. Biasa tidak mengatakan begitu. Tapi kan kenyataannya ngarah ke situ, iya. Sampai seperti sampai di titik itu. Iya. Dan ini Habib bin Yahya. Bin Yahya. Marganya jelas bin Yahya. Bin Yahya ya. Iya. Ini bukan omong kosong ya teman-teman, datanya ada dan profesor. Dan kitabnya ada yang sampai sekarang beredar di tengah-tengah kita ada. Dan kalian bisa baca loh. Iya kan? Manhaj al-Istiqomah, judul kitab. Judul kitabnya. Silahkan beli, silahkan cari biar kalian. Murah bukunya itu, cuma 10.000 kalau nggak salah. Berarti kecil. Tipis, bukunya tipis. Tapi di situ tertulis peristiwa pemberontakan Cilegon yang melawan Belanda itu dianggap melanggar syari. Ada. Itulah sebabnya pemerintah Belanda memberikan kewenangan kepada Habib Utsman bin Yahya untuk menjadi mufti Batavia. Sampai diberikan gelar ya? Iya, sampai diberikan gelar. Tapi bukan hanya gelar. Bukan hanya gelar. Tapi juga diberikan uang. Ada 100 gulden kalau tidak keliru. Per bulan. 100 gulden. Itu berapa kalau dirupiahkan? Wah, itu harus dihitung-hitung lagi. Tapi intinya tidak sedikit ya. Oh iya, jelas. Tidak sedikit. Tidak sedikit tuh. Aduh, ini sangat menyayat hati ya teman-teman. Padahal jadi kalau saya harus menjelaskan ya, ini bukan persoalan agama saja. Betul. Bukan hanya bicara nasab. Ini bicara mengenai keadilan. Ini bicara mengenai sosial. Bahkan kemerdekaan. Iya. Kita nggak boleh ada perbudakan kan. Nah, tapi sekarang perbudakan spiritual itu luar biasa. Kolonialisasi masih ada sampai sekarang. Itu problem besar masyarakat kita. Gaya beragama secara primitif itu masih ada sampai hari ini. Bukankah kita ini mengaku sebagai manusia modern? Tapi gaya beragama secara primitif itu masih terulang dan terus terulang. Dan masih dilakukan sampai sekarang. Sampai sekarang. Siapa yang harus bersuara? Kalau bukan kita. Kalau bukan orang-orang yang punya kepedulian persoalan itu. Kalau semua orang diam, ini akan terus-terusan dikonsumsi oleh publik.